Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja cacat yang tidak boleh terjadi pada hewan kurban. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan setidaknya ada 4 jenis cacat yang sama sekali tidak boleh ada dalam hewan kurban. Jika cacat ini ada salah satunya saja pada hewan kurban, maka hewan kurban kita dianggap sebagai hewan kurban yang tidak sah. Ini ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yajuzu minad dohaya. Apa saja hal-hal yang tidak dibolehkan terjadi pada hewan kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha, yaitu hewan kurban yang matanya buta secara total, tidak bisa melihat. Wa arja al-bayyinu arajuha, kemudian hewan kurban yang kakinya patah atau pincang dengan kepincangan yang parah. Kemudian wal maridatu al-bayyinu maraduha, kemudian hewan dengan kondisi yang sakit dengan penyakit yang parah, terutama jika penyakit itu mempengaruhi kualitas dagingnya. Wal ajfa allati la tunqi, atau hewan kurban yang keempat ini, hewan kurban yang memiliki kondisi sangat kurus, bahkan disebut-sebut oleh para ulama otaknya ini nggak sempurna, sehingga ketika dia berjalan itu menyebabkan dia oleng atau tidak berjalan dengan keadaan yang sempurna. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, 4 jenis aib atau jenis cacat pada hewan kurban ini sama sekali tidak boleh ada pada hewan kurban. Namun kalau ada sedikit lecet, hewan kurbannya terluka tapi tidak sampai mempengaruhi kualitas daging, maka cacat itu dianggap boleh. Misalkan ada beberapa hewan kurban itu yang mendapatkan AirTag yang ada di telinganya itu, karena mungkin saking banyaknya hewan yang ada di peternakan sehingga butuh adanya AirTag. Misalkan ditindik, dikasih anting-anting gitu kan, nomor penomorannya. Kalau hanya itu saja, maka hewan kurban tersebut dianggap cacat yang tidak membahayakan hewan kurban atau cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Ada lagi misalkan penomoran yang ada di punggung atau di bagian perut yang kemudian diberikan tanda dilukai atau mungkin diberikan stempel menggunakan benda panas seperti itu, maka dia tidak masuk dalam kategori cacat yang merusak keabsahan hewan kurban. Nah, yang paling penting juga ini yang sering ditanyakan, bagaimana kalau hewan kurban itu memiliki hewan kurban jantan memiliki testis yang tidak sempurna, bisa semuanya hilang, bisa mungkin salah satunya saja yang hilang. Nah, itu tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Namun tentu ketika bicara tentang mana yang paling baik, ya yang paling baik adalah yang tidak ada cacat sama sekali. Nah, terkait tadi masalah beberapa hewan jantan yang dikebiri, baik itu kebirinya secara manual sendiri oleh pemiliknya atau kebiri secara alami, memang dari kecilnya itu hewan tidak memiliki testis yang sempurna, maka hewan itu tetap boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, tapi untuk yang 4 pertama yang kita sebutkan tadi, hewan dalam kondisi pincang yang parah, dalam kondisi buta yang memang sudah total nggak kelihatan sama sekali baik siang maupun malam, kemudian hewan yang kondisi sakit parah dan mempengaruhi ke kualitas daging, dan yang keempat adalah hewan yang dalam kondisi sangat kurus, bahkan tulang belulangnya kelihatan dari luar sehingga dia dianggap tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, adapun yang lain-lain itu masuk ke dalam kategori cacat yang masih dibolehkan ada pada hewan kurban. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga pembahasan kita dapat difahami dan dijadikan sebagai acuan untuk kita memilih hewan kurban yang paling baik dan layak untuk kita sembelih pada momentum Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.